Kalau ibu sama ayah gagal, kakak nggak mungkin ada di sini. Kakak nggak mungkin sekuat ini. Gitu kan aku siap. Again, I'm siap for any consequences. Makanya kalau let's say dibuang juga waktu itu udah siap gitu. Tapi doa kamu apa sama Tuhan di saat-saat kalau sekarang kayaknya everything already a lot better ya gitu ya. I mean your relationship juga kamu bilang udah lebih dekat sama ayah. Justru sekarang tidak ada gap seperti dulu. Tapi di saat-saat berat, di musim berat kemarin gitu, apa doa kamu yang kamu minta sama Tuhan buat ayah dan ibu? Kuatin mereka, that's it. Karena kan maybe maybe you're strong enough, tapi orang tua kadang-kadang berbeda. Iya, makanya aku cuma minta kuatin aja. Kayak kalau aku dipanggil di sini, berarti kan PR-mu banyak ya Tuhan. Kan kasarnya gitu. Ada aku, ada keluarga dan lain-lain. Kuatin aja mereka gitu. Kalau aku minta dikuatin juga. Cuma yang paling selalu aku doain seperti ya udah kuatin aja mereka gitu. Jangan sampai kenapa-kenapa gitu. Wow. Jangan sampai sakit. Jangan sampai jadi menarik diri karena kan you know. Jadi ya yang diminta cuma ya kuatin aja ya. Dan terbukti ya sampai hari ini ayah dan hati orang nggak ada yang pernah tahu ya. Cuma kan buktinya mereka masih berdiri sampai saat ini dan puji Tuhan sehat gitu kan. Dan masih mengasihi kamu. Iya, jadi ya udah kuatin aja gitu. Karena aku siap. Again, I'm siap for any consequences. Makanya kalau let's say dibuang juga waktu itu udah siap gitu. Jadi yang paling aku doain during those time ya kuatin gitu. Karena even misalnya nih ada contoh-contoh kasus aku dibuang gitu misalnya kan, tapi kan enggak gitu. Kan mereka tetap harus kuat buat ngebuang aku kan. Betul. Jadi kayak udah kuat aja. Itu berat bukan hanya untuk anak ya. Karena untuk orang tua pun misalnya ada orang tua yang akhirnya memilih untuk back off dari anak ya kuat membuang anaknya. Itu juga berat sebenarnya. Makanya kuat aja buat orang tuanya gitu. Kuat. Apa sih panggilan kamu yang kamu rasakan saat ini sama? Kan aku percaya bahwa orang tuh nggak mungkin ya Tuhan tuh nyiptain orang, nggak mungkin Tuhan hari menciptakan Salma Vina Sunan hadir ke dunia ini tanpa purpose yang jelas, tanpa tujuan yang jelas dalam hidup ini. There must be reason, alasan hari ini kita ketemu dan ngevlog pun pasti nggak mungkin coincidence, nggak mungkin kebetulan. Itu kan pasti atas izinnya Tuhan. So kalau kamu sekarang berpikir apa menurut kamu yang menjadi panggilan kamu, purpose of your life? Buat saat ini gitu, I wanna be filled by God's love dulu. Kayak every daily gitu ya, kayak bringing my empty cup aja gitu ke dia, kayak fill it sampai akhirnya nanti sudah penuh dan aku bisa menumpahkan itu ke orang lain. That's so nice. Gitu. So kamu bawa gelas kosong kamu dulu supaya gelas kosong ini hati yang kosong. Bukan berarti hatinya kosong ya maksudnya. Ini perumpamaan analogi ya. Iya. So karena kamu tidak mau mengasihi orang, memberikan cinta kepada orang dari cup atau gelas yang setengah terisi. Iya. You want overflow, yang penuh berkelimpahan. Jadi kamu tiap hari bawa kepada Tuhan gelas yang kosong ini supaya diisi penuh sama Tuhan. So when it's full or overflowing, you can bless many hearts. Wow. That is so deep. Wow. Apa aja? How come kamu nggak ini ya? Kalau dalam kan, again hati orang kita nggak tahu ya. Keimanan orang itu kan nanti bisa kelihatannya dengan buah-buahnya, buah-buah kehidupannya. Tapi dari aku ketemu kamu the last time di acara Hotman Paris Show long time ago, I think 4 years ago, sama sekarang, I think from what I see, you look a lot more calm, lebih tenang, lebih dewasa. Apa ini dari proses healing kemarin yang kamu jalani, yang kamu menarik diri? I think gini, I learned to keep my peace in a very chaotic world dengan cara sebenarnya gini Kamela nih, kalau aku berdoa setiap hari ya, yang nggak pernah lupa tuh cuma 2. Apa itu? Peace and wisdom. Karena damai sejahtera dan wisdom. Karena di kerjaan kita ini kalau nggak minta peace hancur. Right. Kadang-kadang tiba-tiba netizen ngomong ini terus kayak kesel sendiri gitu. Orang bisa lempar kotoran, lempar tai every day on your cuma face. Cuma 2 itu aja yang buat aku kayak itu diminta setiap hari, nggak boleh lupa. Kalau yang lain boleh lupa, yang itu nggak boleh. Karena I need it.
That's so deep. Jadi yang pertama dalam doa kamu selalu minta adalah kamu diminta damai sejahtera sama Iya, Tuhan. damai sejahtera. Karena aku selalu percaya bahwa damai sejahtera itu tidak bisa dibeli dengan uang seberapapun. Banyak orang yang guys, you know, like they're so famous, sangat terkenal, and then mereka mungkin naik private jet everywhere. Ini nggak ngomongin siapa juga ya. Iya. Ini analoginya aja. Tapi nggak akan pernah tahu happiness yang kita put on our social media. It can be very different dengan apa yang ada Iya, dalam hati iya, kita. iya, Dan iya. damai sejahtera itu tidak bisa dibeli dengan apapun, dengan keterkenalan lu, keviralan lu, uang lu, cannot. Hanya Tuhan yang bisa fulfill itu dalam hati lu. And then the second one is wisdom. Kenapa kamu minta wisdom? Itu yang mendewasakan. Luar biasa. Itu yang mendewasakan. Sama ya kan kita percaya, maksudnya kan kita hidup selalu dibimbing Roh Kudus gitu kan. Iya. Ya kadang dengerin, kadang enggak gitu Iya, kan. Cuma iya, maksudnya betul. mencoba strive untuk ngikutin itu, karena dalam sehari-hari itu kan banyak banget ini itunya Iya, gitu. iya. Jadi gampang buat kita lah merasa kayak capek deh, drain deh Iya. gitu. Dan kalau nggak ada dua itu sih susah sih. Sulit ya? Iya. Mungkin I'm still meledak-meledak gitu loh. Dulu meledak-meledak. Maksudnya emotionally kadang kayak gitu. Masih kayak Iya, gitu. iya. Karena masih. usia juga kan, dulu masih sangat muda. Tapi enggak, aku 23 loh. Sekarang? Iya. Sekarang kamu masih 23? 22 belum ulang tahun. Oh my God. Iya. Wow, lu dewasa banget sih untuk umur 23. Iya. Jadi waktu kita ketemu dulu pertama kali kamu umur berapa? 18. Oh my goodness. Tuh. Tapi Kamel, ini sih yang mau aku tegasin sama all the youth ya. Iya. Tanpa perlu harus meng-experience certain things Iya. untuk make you grow up. It's good for you to ask wisdom on a daily basis. Iya. And gak apa-apa, terserah orang mau bilang itu banget, gak apa-apa. Iya. Because it's God's wisdom. Jadi kayak Iya. why not? Kenapa malu untuk ask for wisdom and jadi lebih tua dari teman-teman? Kadang kan suka gitu, ih, Iya. gue mau ngikut alur aja, soalnya Bukan tua, nanti dewasa. dibilang lebih dewasa. Karena tua itu pasti gitu dewasa, kan. it's Iya, iya. Banyak yang tua tuh juga kelakuan kayak anak kecil, ya kan? Iya, Gitu, setuju sih. right? Gitu. So, Jadi it's okay to ask for heavenly Iya, iya, wisdom iya. dari usia yang segini-segini. iya, tapi gue setuju sih. Maksudnya, lo nggak perlu harus mendapatkan wisdom selalu dari experience things. Iya. Karena gini, lo nggak perlu mendapatkan wisdom bahwa seks di luar, misalnya free sex itu bisa mengakibatkan banyak hal yang buruk buat hidup lo, misalnya ya. You don't have to experiencing that thing, nggak perlu harus melewati pengalaman banyak banget, harus hop tidur dengan banyak laki-laki, and then baru lo sadar, oh ternyata nggak baik. I mean, you can ask for the wisdom from God, and then bisa juga melihat dari pelajaran pengalaman perspektif orang lain juga. Misalnya nonton vlog ini atau belajar dari pengalaman orang lain bisa juga gitu. And then soal pernikahan, banyak orang bilang kayaknya pasti kamu trauma, pasti kamu, biasanya orang kalau udah pernah divorce, and then divorce kan kemarin umurnya quite early ya Iya, gitu, iya, umur iya. usia muda gitu. Sekarang is that one of your list prayer, yang salah satu doa kamu juga minta sama Tuhan, dikasih pasangan yang seperti apa yang kamu minta sekarang sama Tuhan? Berarti kriteria ya? Ya. Yang pasti seiman. Seiman. Itu harus wajib. Terus udah kayak gitu. Sevisi? Ya, satu visi, Satu satu visi. misi. Ya. Banyak sih. Harus emotionally stable gitu. Terus harus gini, kayak aku sadar kok aku gini, banyak keburukan lah gitu yang tersebar lah di mana-mana gitu Yeah. di Google gitu, track recordnya Yeah. nggak bersih-bersih amat gitu. Of Tapi course, yeah. kan aku juga manusia biasa gitu, tapi satu yang aku selalu minta adalah semoga mendapat mertua sih yang bisa terima aku gitu. Mertua yang bisa. Aku udah doain mertua loh, padahal belum ketemu. Jadi kayak Bukan bisa semoga dikasih laki-laki yang bisa menerima aku, enggak ya, karena laki aja biasanya suka bisa nerima, bisa, keluarganya keluarganya mertuanya nggak mana bisa, tuh? susah Benar. gitu. Itu benar Aku loh. berdoa itu sih, karena Jadi kan udah doa dari sekarang? udah, karena kan stigma janda cerai seperti apa sih gitu, dan kan nggak semuanya benar gitu yang orang-orang ngomongin tentang stigma janda Iya, janda iya. cerai gitu. Jadi aku cuma bilang, God, nanti kalau ketemu, I pray that I can be bestie ibunya gitu, kita bisa jalan bareng, ayo apa segala macem gitu. Aku bisa ngurus orang tua, aku bisa ngurus orang tua dia gitu. Jadi berdoanya mah kayak gitu, karena Jadi udah anaknya- minta doa dari sekarang, Iya. minta dikasih mertua dan keluarga yang bisa menerima kamu apa adanya. Iya. Karena Wow. aku not holy, right? Jadi Yap. karena nggak semua orang bisa terima itu. Pasti. Dan aku ngerti
dan aku paham. Jadi ketika I got rejected, aku nggak pernah nyalahin orang itu ketika mereka nggak terima aku, karena ya iya sih, they're still daging, gimana dong. Makanya aku berdoa supaya ketemu yang bisa menerima dengan lapang dada, bisa menyayangi aku dan bisa menyayangi keluarga aku, menerima keluarga aku. Karena kan gini, maksudnya kan ayah juga sebagai pengacara kan pasti ada viralnya sendiri gitu, dan kadang kan sama akunya cocok, takutnya sama ayah sama ibunya nggak cocok gitu, atau gampang. Dan kita kan udah ngerti orang entertainment. Iya gitu, kan mereka belum tentu ngerti gitu, jadi kayak ya udah. Jadi udah doa dari sekarang. Wow, that's nice. Oke, apa yang pengen kamu sampaikan, karena yang suka dan ngefans dan yang nggak suka sama kamu kan pasti ada, pastilah gitu. Dan comment, haters, fans pasti banyak juga memberikan komen, terlepas dari apapun gitu. Apa yang pengen kamu sampaikan kepada ya sebutlah orang-orang yang memberikan komen yang negatif ke kamu atau haters? What would you say to your haters? I actually got nothing to say sih, mau ngomong apa gitu. Kayak dulu aku suka balas-balasin dulu masih kelihatan kok di komennya gitu, suka balas-balasin, masih ada gitu track recordnya di IG aku. Dulu suka ngebalas-balasin, kalau sekarang udah kayak ya like what God says, forgive them because they don't know. Udah gitu aja. So dia sekarang udah gak balas-balasin lagi? Enggak, ampuni karena mereka tidak tahu. Ya kan? Gampang. What's your plan now? Pengennya ngapain Salma sekarang? Tetap masih pengen dalam dunia entertainment dong? Enggak sih kayaknya. Oh ya? Kamu tuh bukannya senang jadi artis, enggak? Enggak? Kamu tuh pengen jadi apa sebenarnya, Ma? What's your passion? Pengen jadi dia apa? counselor sebenarnya. Apa, marriage counselor atau life counselor? Udah sekolah juga sih di psikologi? Enggak, kayak bimbingan pelatihan gitu. Jadi counselor aja. So you love to helping people? Christian counselor lebih tepatnya gitu. Kenapa pengen jadi counselor? Karena lo tuh kan jadi tempat sampah lo counselor. Iya memang. People stress. Memang. Dan itu sudah terjadi saat ini. Itu sudah terjadi, teman-teman aku udah sampahnya ke sini gitu. Dan kenapa karena kamu ngerasa saat kamu kemarin juga lagi banyak masalah juga you need a counselor juga? Enggak. I need a counselor waktu itu, cuma aku merasa kayak kan Bible says gitu bahwa kayak your experience bisa jadi terjadi karena bisa membantu other people. That's biblical. Jadi kayak that's what I want to do in life gitu. Siapa tahu dengan segala macam experience aku yang ada kurangnya ada lebihnya bisa bantu orang. Dan aku nggak pernah mau ngomong kalau aku nggak pernah ngalamin itu. Jadi kalau ditanya ini gimana nih, oh sorry gue nggak tahu sih, pernah ngalamin. Kalau misalnya ditanya yang lain and I know I've been through that kind of thing before, ya pasti aku jawab. Dan ya maksudnya ya I think aku suka aja dengerin orang ngomong, suka dengerin, suka jadi tuh kalau dengerin orang ngomong 5 jam 6 jam I don't mind, sampai pagi juga I don't mind untuk dicurhatin sama orang. Iya enggak, I don't mind. Berarti mah panggilan kamu adalah untuk serving orang lain gitu ya. Oke, Ma, ini kan jejak digital akan menjadi historical. Biar bagaimanapun nanti saat kamu udah nikah, and then ya semoga ayah dan ibu diberikan umur yang panjang sama Tuhan gitu. Apa yang Salma pengen sampaikan pertama untuk ibu dulu? Panggil ibu kan? Ya ibu. Oke, what would you tell to ibu? Imagine that ibu is there, ibu is probably ibu gonna watch this vlog sih kayaknya, or ayah juga akan, tapi one by one karena I'm sure memang pengalaman menempa kamu, memang Tuhan memberikan wisdom pada kamu. Tapi aku selalu yakin dan percaya bahwa orang tua itu adalah Tuhan yang terlihat. You will never be yourself right now. Kamu tidak akan bisa menjadi sama yang sekarang tanpa ayah dan ibu yang luar biasa dan punya hati yang begitu luas. So first of all, untuk ibu, Salma mau ngomong apa sama ibu? Aku tuh orangnya kalau sama orang tua tuh jarang mengungkapkan gitu. Tapi kalau ke orang lain I love you segala macam, ke teman juga I love you gitu. Kita kan kalau orang tua susah banget sih gitu kan. Iya kayak aduh. Ya I just gimana ya. Kamu selasa you said I love you ibu? Oh kalau di chat iya, cuma kalau langsung malu ya. Gitu udah gede, terus saya mau cium udah gede gitu kan. Jadi sebenarnya kalau untuk ibu kan aku lahirnya sesar ya. Oh jadi waktu itu it's between me and my mom gitu. Oh iya? Iya. So mereka dokter harus milih antara ibu atau kamu? Iya. Oh wow. Jadi ibuku selalu bilang kayak dari sebelum lahir aja tuh kakak tuh sebenarnya udah kuat. Sudah apa?
udah kuat, bayinya aja tuh kuat. Makanya ibu terselamatkan, aku juga sehat gitu. Jadi ibu selalu percaya gitu, anak ibu mah akan kuat terus karena dari lahir aja udah kuat gitu kan. Dan apa ya, kayak sebenarnya kuatnya kakak itu semua dari ibu, semuanya Semuanya semua dari ibu. wisdomnya tuh maksudnya untuk menjadi seorang wanita ya gitu. Ya. Itu ya dari ibu gitu. Maaf kalau misalnya kakak banyak banget salah. Selama ini kakak jarang banget ngomong how I feel. Mungkin ada beberapa hal yang sampai detik ini ibu gak bisa terima juga. Kasmi, apapun itu distance atau halangan in between us, for me, I will always pray for you. Gak ada halangan apapun dalam berdoa untuk ibu. Ya, shalom teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton video ini dan kiranya apa yang menjadi kesaksian dari Saudara Vina ini menjadi berkat bagi kita semua ya, khususnya bagi saudara-saudara kita yang sudah masuk Kristen atau yang sudah mengambil keputusan mengikut Kristus. Dan kiranya mereka tetap kuat imannya dalam mengikut Tuhan dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nah, teman-teman, itulah kalau kita mengikut Tuhan Yesus harus ada harga yang kita bayar dan kita harus siap memikul salib kita, siap kita dijauhi oleh keluarga kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita yang mungkin sebelumnya ya kita sudah akrab, kita sudah dekat, saling mengasihi, tetapi ketika kita mengambil suatu keputusan untuk mengikut Yesus, maka itu ada harga yang harus dibayar teman-teman ya. Dan yang menjadi berkat bagi kita tadi ketika dia mengatakan bahwa ayah dan ibunya dia mendoakan dan tidak ada yang menghalangi doanya untuk kedua orang tuanya teman-teman ya. Karena dia tetap mendoakan kedua orang tuanya juga supaya diselamatkan oleh Kristus, diselamatkan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya. Karena hanya satu-satunya jalan menuju surga itu adalah Yesus Kristus. Karena Yesus berkata, "Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Itu perkataan Tuhan Yesus sendiri. Dan kita percaya bahwa jaminan keselamatan di dalam Yesus itu sudah pasti dan itu sudah dimateraikan oleh Roh Kudus tentang keselamatan yang kita terima itu. Dan tidak ada lagi yang bisa menggugat itu. Iblis pun tidak sanggup lagi merebut kita dari tangan Tuhan. Nah, demikian yang saya sampaikan teman-teman ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.